Terkait revisi Undang-Undang KPK, anggota DPR berkilah inisiatif revisi Undang-Undang KPK yang disimpulkan pada sidang paripurna hari ini merupakan tindak lanjut dari rencana revisi tahun 2017, di mana kesepakatan DPR dan pemerintah adalah menunda, bukan menghilangkan atau menghapuskan. Namun pakar hukum tata negara menyoroti revisi yang bisa menjadi pintu masuk pelemahan KPK. Bahwa ini kan merupakan kelanjutan dari rencana revisi yang pada tahun 2017 itu sudah sempat dilontarkan. Hanya pada saat itu kesepakatan DPR dan pemerintah adalah menunda, ya. Jadi bukan menghilangkan atau menghapuskan, tetapi menunda, ya. Dan kemudian teman-teman di DPR, khususnya yang di Balik, merasa bahwa di akhir masa inilah ya saatnya kemudian penundaan itu kita akhiri, ya. Itu kan ada 4 poin yang menonjol. Yang pertama persoalan penyadapan. Penyadapan harus izin pengawas. Pertanyaannya, KPK udah ada pengawas belum? Sudah kan? Yang kedua tentang pejabat negara sebelum dan sesudah melaporkan harta kekayaannya. Yang ketiga, ini kan bicara tentang pengawas KPK. Yang keempat, ini bicara tentang ya SP3. Kalau agendanya SP3 menurut saya, ini terlalu mengada-ngada dan saya mensinyalir akan menuju ke pasal-pasal lain. Jadi ini pintu masuknya seakan-akan SP3, tapi sebenarnya bisa jadi nanti akan mengarah ke pasal-pasal lain. Ini tentu yang sangat berbahaya dan menurut saya ini akan konflik kepentingan. Kenapa? Karena anggota DPR yang sekarang ini kan akan segera mengakhiri masa. Setidaknya ada 4 poin yang krusial yang direncanakan dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang KPK. Apa dampaknya bila DPR meluluskan revisi Undang-Undang KPK? Telah bergabung Direktur Politik dan Hukum UIN Advisory, Bapak Sultan Muhammad Yus dari Banda Aceh, Aceh. Selamat malam Pak Sultan. Selamat malam Mbak. Pak Sultan, ada 4 poin dalam Undang-Undang KPK yang disepakati DPR untuk dilakukan revisi, diantaranya penyadapan Dewan Pengawas, kewenangan SP3 dan tentang pegawai KPK. Menurut Anda, apa krusialnya ataupun dampak dari revisi 4 poin ini? Sebenarnya begini Mbak, saya melihat dalam sistem ketatanegaraan kita ini, nggak ada hal yang harus dikhawatirkan berlebih terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ini. Artinya kita perlu memberi kesempatan agar ini kita uji kemudian. Revisi ini arahnya kepada perbaikan atau pelemahan. Ini kan yang selama ini disimpulkan di publik, arah opininya setiap ada revisi itu pelemahan. Apakah kemudian setiap undang-undang yang direvisi itu untuk melemahkan? Ini bukan hanya kita bicara undang-undang KPK. Kebetulan ini kita sedang membahas tentang undang-undang KPK. Pak Sultan, artinya Anda setuju dengan revisi undang-undang KPK ini atau harus ada batasan yang mengenai revisi itu sendiri? Saya bahkan setuju tidak dibatasi pada 4 poin kalau pikiran saya ya. Ini harus dibuka secara komprehensif, Mbak. Undang-undang ini sudah berusia 17 tahun. Ini bukan undang-undang baru. KPK sudah berganti beberapa kali komisioner. Nah, ayo kita masuk, kita lihat poin-poin apa yang perlu diperbaiki. Lembaga ini kan, institusi ini kan tentu punya peluang juga dia membuat beberapa kesalahan misalnya. Nah, dengan adanya DPR, kemudian ada pemerintah, ada publik juga di dalamnya, ada kampus, ada civil society. Ya ayo kita bersama-sama membenahi KPK ini. Dari yang gimana Pak? Salah satu yang kemudian poin yang menjadi sorotan adalah mengenai penyadapan. Padahal kita ketahui bersama bahwa dengan penyadapan KPK memiliki alat bukti dan bisa jadi koruptor tidak bisa mengelak lagi. Tanggapan dari Anda seperti apa? Nah, kita jangan hanya lihat penyadapan, lihat proses penyadapannya. Artinya dalam undang-undang sekarang, setiap orang itu KPK diberi kewenangan untuk menyadap tanpa ada batasan waktu, tanpa ada yang mengawasi. Mbak Fitri bisa bayangkan apa saja pembicaraan yang didengar dari penyadapan alat komunikasi dan penyadapan pembicaraan. Nah, dengan adanya revisi ini kan bisa dibatasi. Misalnya setelah 3 bulan tidak ditemukan tindak pidana atau arah menuju tindak pidana, kan dia bisa dihentikan. Kalau selama ini
kita kan juga nggak pernah tahu, Mbak. Ada berapa banyak Dalam orang yang draft sudah disadap dan dikatakan dilanjutkan penyadapan penyelidikannya. harus melalui izin Dewan Pengawas. Dengan adanya izin ke Dewan Pengawas, ada kemungkinan informasi ini bisa bocor kepada target koruptor. Nah, kalau itu kan kita sudah bicara suuzon ya, Mbak. Artinya KPK kan tidak ada yang mengawasi sekarang. Dalam demokrasi itu kok ada sebuah lembaga yang sangat super begitu, dia punya kewenangan besar, tapi tidak ada satu pihak pun yang bisa mengawasi. Ini kan lucu. Kita negara demokrasi loh, Mbak. DPR ada yang mengawasi, Presiden ada yang mengawasi, MK ada yang mengawasi. Giliran KPK semua diberikan kepada para pimpinan KPK, kemudian mereka melaksanakan kewenangannya. Nah, kok takut gitu loh KPK kalau mau diawasi. Saya juga jadi curiga juga, ada apa? Kenapa takut diawasi? Buka saja ke publik supaya kita bisa melihat. Menurut Anda Niat kita urgensi semua kan membuat untuk, ataupun membentuk Dewan Pengawas untuk KPK ini seperti apa? Sangat urgen, Mbak. Selama 17 tahun ini KPK selalu diawasi dari internal, dari dalam. Ada Dewan Penasehat di dalam KPK itu. Nah, sekarang bagi saya ini penting supaya ada pengawasan dari eksternal. Terserah jumlahnya. Kalau dalam revisi sekilas saya baca usulannya mungkin berjumlah 5 orang. Nah, kalau saya mau tambah 7 silakan, mau tambah 10 silakan. Dari berbagai multi aspek. Artinya ada DPR mungkin mau mencoba mengawasi, silakan saja. Civil society, LSM kemudian kampus, para guru besar mau mengawasi, silakan. Oke, supaya baik. kemudian setiap orang yang disangkakan korupsi dia punya kesempatan yang cukup untuk membuktikan bahwa selama ini dia tidak melakukan tindak pidana misalnya. Kan nggak semua juga, Baik. Mbak, yang disangkakan korupsi itu sudah pasti koruptor. Baik, Pak Sultan, kita akan lanjutkan kembali perbincangan sekaligus mengenai tanggapan KPK atas inisiatif revisi Undang-Undang KPK. Tetaplah bersama kami, Prime Time News masih akan kembali. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Sultan, mungkin tadi Anda mendengar sendiri pernyataan dari Ketua KPK menanggapi revisi Undang-Undang KPK yang mengatakan KPK berada di ujung tanduk. Tanggapan Anda? Saya pikir pimpinan KPK sekarang bukan lagi saatnya untuk, ini kan drama ini, Mbak. Bagi saya ini drama, artinya kita hadapi yuk. KPK datang ke DPR. Pasti kan akan dipanggil KPK, dibahas bersama. Ada unsur pemerintah, ada juga unsur akademisi. Kita bicarakan, tidak masuk dalam ruang DPR bersidang untuk revisi itu ketika kita membahas perubahan undang-undang ini. Semua ada tupoksi, artinya saya tidak setuju, saya setuju. Enggak usah. Kita hilangkan dulu porsi itu, beban itu kita hilangkan, kita duduk, kita lihat, Mbak. Perlu nggak ini revisi? Nah, artinya saya melihat strategi pemberantasan korupsi kita di Indonesia ini sudah 17 tahun diberi kesempatan untuk melakukan penindakan, jumlahnya semakin bertambah, bahkan penjara harus kita bikin baru. Anggaran kita defisit loh, Mbak. Mau sampai kapan kemudian anggaran digunakan untuk bangun penjara, untuk membiayai kehidupan para koruptor. Nah, KPK dalam hal ini kita perlu geser strateginya. Dia harus masuk ke pencegahan. Sekarang teknologi sudah canggih, informasi sudah sangat terbuka. Nah, artinya kita kan sama-sama bisa melihat nih, dari mana sumber korupsi. Sumber korupsi terbesar APBN. Sumber korupsi kedua APBD di provinsi, kemudian APBD di daerah. Perketat sistemnya. Jadi kita bisa menambal lubang-lubang kemungkinan para pejabat ini untuk melakukan korupsi. Baik, Pak Sultan, bagaimana tanggapan Anda ketika kemudian banyak yang berpendapat bahwa dengan adanya revisi undang-undang, apalagi dengan modus korupsi semakin beragam, semakin kemudian berbeda-beda setiap kasus korupsi, di revisi undang-undang ini justru akan membuka celah bagi koruptor untuk beraksi? Nah, makanya revisi undang-undang KPK ini jangan dibatasi pada hanya 4 poin persoalan. Ini harus dibahas secara komprehensif, Mbak. Modus operandi kan berubah setiap tahun. Setiap waktu berubah. Tapi undang-undangnya kok nggak berubah? Nah, masa undang-undang yang 17 tahun lalu disahkan, sedangkan modus operandi kegiatan aktivitas korupsi terus berubah? Jangan sampai nanti kemudian undang-undangnya malah ketinggalan dengan realitas sosial kita. Oleh karena itu, saya pikir ini waktu yang tepat lah. Kita lihat saja dulu, kita uji. Ini kan baru menyepakati untuk merevisi. Belum pada poin revisinya. Nanti kita lihat sama-sama, kita perhatikan. Ya, Kemana arah revisi ini? Saya nggak setuju kalau KPK dilemahkan.
Nah, Ya. tapi kalau dikatakan sekarang asumsinya bahwa revisi ini untuk melemahkan KPK, saya lebih nggak setuju lagi, Mbak. Baik, kita akan sama-sama tunggu bagaimana arah dari revisi Undang-Undang KPK ini, tapi kita harapkan bersama-sama bahwa pemberantasan korupsi akan semakin berkualitas jika memang ternyata revisi Undang-Undang KPK nanti akan disahkan. Terima kasih Pak Sultan telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.